Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang terhormat Ustadz Adinda Satria Bagus SEI MH, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada kajian kali ini, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur selalu terpanjat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara kajian keluarga Sakinah pagi ini. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya besok di yaumul akhir kelak. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara pada kajian kali ini. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka kajian keluarga Sakinah kali ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Aisyah Az-Zahra dari Al-Azkiyah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastahirun. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah kepada Ananda Aisyah Az-Zahra yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat memperlancar kajian pada kali hari ini. Acara selanjutnya adalah kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Adinda Satria Bagus SIMH. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati ayahanda kami pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo beserta dengan jajarannya, takmir Masjid Mafaza yang semoga terrahmati, jamaah semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, hendaknya senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan pada kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam yang begitu tidak ternilai harganya. Maka senantiasa bersyukurlah kepada Allah atas semua kenikmatan-kenikmatan itu. Tanpa iman, tanpa Islam, sulit bagi kita untuk duduk di sini. Tanpa iman, tanpa Islam, sulit bagi kita untuk merenungkan kembali sejatinya siapa diri kita, sejatinya kita hidup di dunia ini untuk apa. Sulit kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tanpa iman dan juga Islam yang menetap di dalam hati dan juga kehidupan kita. Maka tidak ada kata yang paling patut untuk senantiasa kita lazimi membasahi lisan kita kecuali dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai satu tanda rasa syukur kita kepada Allah, pujian kita kepada Allah, terima kasih kita kepada Allah dengan segala sesuatu yang telah Allah limpahkan pada kehidupan kita ini. Maka bersyukurlah kepada Allah. Sesungguhnya bersyukur itu menjadikan kita bahagia, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah semua yang dirahmati Allah, Ustadz, Ustadzah yang semoga terrahmati, kalaulah kemudian nanti apa yang kami sampaikan ada kesalahan, mohon diingatkan dan mohon diluruskan karena keterbatasan ilmu dari yang kami miliki tentunya barangkali jauh dari apa yang jamaah semua harapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah semua, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas yang semoga terrahmati, kalau kemudian kita bicara pada satu tema, apalagi kajian ini kan kajian keluarga sakinah, maka tentu tidak akan jauh-jauh pembahasan kita berkaitan dengan keluarga. Maka sesungguhnya kehidupan keluarga sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para ulama, kehidupan keluarga itu adalah surga kecilnya pada kehidupan dunia. Jadi memang para ulama
itu menggambarkan kehidupan keluarga itu ibaratnya kehidupan surga mini di dunia. Jadi ketika kemudian Allah menurunkan kita bersama dengan Allah menjodohkan kita dengan seseorang, kemudian diberikan kita keluarga, maka sejatinya aslinya itu adalah surga mini yang memang harus kita nikmati, yang memang harus kita jadikan itu betul-betul sebagai satu wadah surga dalam kehidupan dunia sebelum kita mendapatkan surga pada kehidupan akhirat. Makanya kemudian nggih baiti janati misalnya begitu. Makanya syariat tentang pernikahan itu sebenarnya adalah gambaran kecil pada kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Kita paham betul, syariat pernikahan itu tidak hanya sekedar syariat pada kehidupan dunia, enggak. Karena sejatinya pernikahan itu nantinya adalah menujunya kepada kehidupan akhirat. Jadi ketika kemudian kita melihat pasangan kita, ketika kemudian kita melihat anak-anak kita melihat cucu-cucu kita, itulah keluarga yang akan kita bawa pada kehidupan akhirat. Makanya kemudian kita paham betul dalam salah satu ayat walahum fiha azwajum mutahharah. Ini menjadikan kita memahami, jangankan kehidupan dunia yang kita harus dengan pasangan, dalam kehidupan surga pun walahum fiha azwajum mutahharah. Di dalam kehidupan surga nanti, maka kita akan disandingkan dengan pasangan kita. Mutahharah, pasangan yang disucikan. Maka syariat pernikahan sebenarnya itu tidak hanya syariat dunia, tetapi syariat pernikahan itu akan sampai pada kehidupan akhirat. Karena dari syariat pernikahan inilah yang akan membentuk circle kecil di dalam kehidupan dunia yang merupakan wujud dari syariah yang begitu indah. Itu adalah keluarga. Makanya betul dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Yakino barusan, baiti jannati. Para ulama mengatakan demikian, baiti jannati, meskipun ini bukan hadis ya. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa hal itu bisa terwujud dalam sebuah perkataan yang bahkan hari ini pun juga kita mengenalnya dan juga kita menghafalnya? Karena sesungguhnya memori seseorang tentang pernikahan, tentang kehidupan keluarga itu tidak akan hilang bahkan setelah dia meninggal dunia. Jadi goncangan maut, goncangan sakaratul maut, bahkan sampainya kita nanti di alam kubur itu tidak menghapus memori kita tentang keluarga kita. Jadi nanti dalam kehidupan kubur, ketika seseorang itu sudah masuk di alam kubur, maka kemudian ditanya oleh malaikat Raqib, ditanya oleh malaikat Atid. Setelah kemudian dia lolos karena kesolehannya, maka tentu dia akan mendapatkan 3 kemuliaan. Orang soleh yang meninggal dunia itu di alam kubur itu akan mendapatkan 3 kemuliaan. Kemuliaan pertama adalah dihamparkan kuburnya. Kuburnya dihamparkan. Yang tadinya itu sempit kemudian dilapangkan oleh Allah karena kesolehannya, karena amalan-amalannya. Yang tadinya itu gelap gulita diterangkan oleh Allah. Yang tadinya itu terlalu menghimpit dia, maka kemudian diluaskan sejauh mata memandang. Itu kemuliaan pertama yang didapatkan orang soleh di alam kubur. Kemuliaan kedua yang didapatkan orang soleh di alam kubur ketika amalan-amalannya diterima oleh Allah, dia mendapatkan keridhaan dari Allah, maka tabir antara alam kubur dengan surga itu dibuka, tirainya itu dibuka. Jadi orang soleh nanti di alam kubur itu bisa melihat surga itu penampakannya seperti apa, karena Allah bukakan tirai itu. Dia bisa melihat betul bagaimana kemudian sungai itu mengalir, keindahan-keindahan di dalam surga, fasilitas-fasilitas di dalam surga itu seperti apa. Dia bisa melihat itu.
Itu kemuliaan yang kedua. Kemudian kemuliaan yang ketiga yang didapatkan orang soleh di alam kubur adalah dia akan ditemani oleh seorang teman yang begitu rupawan, yang begitu menyenangkan. Sampai-sampai dikatakan orang soleh yang didatangi oleh bestinya itu, yang didatangi oleh temannya itu, kemudian bingung sampai bertanya, man anta, siapa kamu? Ana amaluka soleh, aku adalah amalan-amalan baikmu yang akan menemani sampai dengan kiamat itu ditegakkan. Yang menarik adalah setelah dia mendapatkan 3 kemuliaan itu, kemudian dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Apa yang diminta? Bukan segera dimasukkan ke dalam surga. Apa yang diminta? Bukan segera untuk dipertemukan dengan bidadari-bidadari dalam kehidupan surga. Enggak. Tetapi justru yang diminta adalah ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Wahai Tuhanku, tegakkanlah segera kiamat itu. Untuk apa? Hatta arji ila ahli, sehingga aku bisa bertemu dengan keluargaku. Jadi memang pada hakikatnya orang yang sudah meninggal dunia itu tidak lupa dengan pasangannya, tidak lupa dengan anak-anaknya, sampai meminta kepada Allah, dan permintaan itu tidak mampu didengar oleh manusia seperti kita ya, karena sudah berbeda alam. Mintanya apa? Mintanya supaya sa'ah itu ditegakkan. Hari penentuan itu sudah ditegakkan sehingga dia bisa bertemu kembali dengan pasangannya. Sehingga dia bisa bertemu lagi dengan anak-anaknya. Ini satu hal yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kemudian kita melihat, oh ternyata goncangan kematian yang begitu dahsyat, yang bahkan kematian itu sakitnya luar biasa, kemudian seseorang itu sebelum masuk ke alam kubur akan melewati satu celah yang begitu sempit dengan kegelapan yang luar biasa, kengeriannya, tetapi tetap tidak menjadikan dia lupa siapa pasangannya, siapa keluarganya, sampai meminta ya Rabbi, wahai Tuhanku, tegakkanlah kiamat itu, tegakkanlah hari penentuan itu. Kenapa? Supaya aku bisa segera bertemu dengan keluargaku. Maka dari situ menjadi satu gambaran bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya keluarga itu adalah best part di dalam kehidupan kita di dunia. Apalagi ketika kemudian para malaikat pun juga memerintahkan seseorang yang masuk ke dalam surganya Allah itu dengan pasangannya. Nah, sebagaimana terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat 70, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surganya Allah, kamu sekalian dan juga pasangan-pasanganmu, tuhbarun, dalam keadaan bahagia. Dalam pasangannya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, Ustaz. Kalau Ustaz Yakino terserah nanti mau berapa. Saya sementara 1 dulu, Ustaz. Dan itu menjadi kalimat yang paling menyenangkan. Ketika apa? Ketika kemudian kita masuk ke dalam surganya Allah bergandengan dengan pasangan kita. Kita masuk ke dalam surganya Allah bergandengan tangan dengan suami kita, bergandengan tangan dengan istri kita. Itu menjadi satu keindahan dan juga kebahagiaan yang luar biasa dan tidak ternilai harganya. Makanya bahkan di dalam surat Al-Ghafir ayat ke-8, para malaikat itu pun juga berdoa kepada Allah terhadap yang didoakan adalah orang-orang soleh. Apa yang didoakan para malaikat? Wahai Tuhan kami, Rabbana wa adkhilhum jannah, Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adahum
wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Yang artinya adalah, wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, serta orang-orang soleh di antara mereka, istri mereka, dan juga keturunan mereka. Artinya apa? Kalau malaikat itu menjumpai orang-orang soleh, bukan hanya didoakan amalan-amalannya diterima, bukan hanya didoakan dia senantiasa diberikan ketenangan di dalam menjalankan kehidupan, enggak. Tetapi juga didoakan istrinya, didoakan pasangannya, supaya apa? Supaya bisa masuk ke dalam surganya Allah. Itu bareng-bareng. Dan keluarga itu merupakan puzzle dalam kehidupan kita. Bukan syariat biasa, tetapi syariat yang bahkan syariat itu sampai pada kehidupan akhirat. Kalau sholat itu cuma di dunia. Selesai kita dengan urusan dunia, ruh kita tercabut dari jasad kita, gak ada syariat sholat. Syariat puasa gak ada. Tetapi syariat pernikahan, hubungan kita dengan pasangan kita, itu tidak hanya berhenti pada kehidupan dunia. Pada kehidupan akhirat pun juga tetap akan menjadi pasangan kita. Maka kadangkala kita berpikir, kadangkala kemudian kita mendapati satu pernyataan ulama, siapapun suami kita, bisa jadi dia dianggap biasa di mata orang lain, tetapi ketahuilah bahwa suami kita adalah seseorang yang sudah Allah tuliskan namanya di Lauhul Mahfuz untuk menjadi pasangan kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Siapapun istri kita, meskipun nampaknya dia biasa pada kacamata orang-orang, tetapi ketahuilah dia begitu istimewanya, sampai digoreskan namanya di Lauhul Mahfuz untuk menjadi pasangan kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga bumi. Maka orang itu adalah orang pilihan Allah. Wanita itu adalah wanita yang Allah pilihkan untuk menemani kita menjalani kehidupan ibadah di dalam dunia ini. Makanya gak main-main. Jangan kemudian kita menganggap, lah biasa, suami kita laki-laki biasa. Iya, dia laki-laki biasa di mata orang lain. Tetapi laki-laki luar biasa dalam kacamata iman kita kepada Allah ketika kemudian kita meyakini bahwasanya takdir itu sudah Allah goreskan. Wanita itu bisa jadi wanita biasa, yang bahkan bagi pandangan orang lain tidak memiliki kelebihan-kelebihan apapun, tidak memiliki sisi idealis, kurang ideal bagi kacamata orang lain. Tetapi dalam kacamata iman kita, dialah wanita yang namanya Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka ketika Allah sudah menetapkan sesuatu pada kehidupan kita, ya terima, hadirkan keridhaan di dalam kehidupan rumah tangga. Karena lagi-lagi keluarga itu efeknya sampai dengan akhirat. Ketika Allah menggambarkan berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan keluarga, apa gambarannya? Cek, apa yang Allah gambarkan? Mitsaqon ghalidha. Sebuah ikatan yang begitu kuat. Itu sebuah gambaran di dalam kehidupan pernikahan. Dan inilah menjadi muqaddimah bagi kita ketika kemudian kita melihat kembali atau menengok kembali berkaitan dengan hubungan kita dengan suami, istri, pasangan kita, keluarga kecil kita.
maka itulah surga dalam kehidupan dunia. Apalagi kita mendapati ada satu pertanyaan, kenapa sih Rasulullah itu diwafatkan oleh Allah itu tidak di Masjid Nabawi, tidak di Masjidil Haram, tetapi justru baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diwafatkan oleh Allah di pangkuan istrinya. Kenapa hal itu terjadi? Allah bisa saja mewafatkan Rasulullah itu di medan perang. Allah mudah sekali mewafatkan baginda Nabi dalam keadaan baginda Nabi itu sholat. Mudah sekali bagi Allah mewafatkan baginda Nabi itu ketika dalam keadaan umroh atau haji misalnya. Tetapi kenapa justru Rasulullah itu diwafatkan di pangkuan istrinya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Kenapa? Karena ini bisa menjadi satu faedah pelajaran untuk kita semuanya. Kalaulah Rasulullah itu diwafatkan di pangkuan istrinya, berarti yang namanya istri, yang namanya suami itu memiliki tingkat urgenitas yang begitu tinggi untuk meraih surganya Allah. Maka nggak bisa seseorang ketika sudah berkeluarga sholat sendiri, ngaji sendiri, ngibadah sendiri. Enggak. Best partnya justru adalah ketika kemudian kita mampu mengajak pasangan kita bersama-sama. Kalau Rasulullah saja seperti itu ingin memberitahukan kepada kita betapa dahsyatnya keluarga itu pada kehidupan dunia, betapa dahsyatnya efeknya pada kehidupan akhirat. Sampai kemudian kita mendapati, mungkin kita semua akan bertanya, kenapa sih Rasulullah itu diperbolehkan menikah, memiliki istri lebih dari 4? Berapa istri Kanjeng Nabi? Dalam 9? Pinten. Berapa istri Kanjeng Nabi, Bu? Dalam 8, 9, 11. Berapa? Banyak. Masya Allah. Kenapa istri Nabi itu begitu banyak? Nah ini untuk laki-laki ya, dan juga untuk perempuan juga sih. Kenapa Rasul itu diizinkan oleh Allah itu menikah lebih dari 4, sedangkan umatnya laki-laki itu maksimal 4 istri, bukan menikahnya ya, maksimal 4. Kenapa istri Nabi begitu banyak dalam sudut pandang kita? Karena sebenarnya setiap istri Nabi itu mewakili sifat-sifat dasar wanita. Jadi seorang suami yang punya istri kekanak-kanaan, yang punya istri manja begitu, itu bisa menyontoh Nabi bagaimana Nabi berhubungan dengan Ibunda Aisyah. Kalau seorang suami punya istri yang begitu dewasa, ngemong, kan kadang-kala begitu ya, kadang-kala kan ada istrinya itu lebih dewasa daripada suaminya. Maka kita bisa menyontoh sebagai laki-laki bagaimana kita menjalin hubungan yang baik sebagaimana Rasulullah memperlakukan Ibunda Khadijah. Begitu juga dengan istri. Istri yang memiliki kecenderungan kekanak-kanaan, manja, dan juga yang lainnya bisa menyontoh Ibunda Aisyah. Seorang istri yang dewasa pikirannya, misalnya anak pertama menikah dengan anak yang terakhir, laki-lakinya anak terakhir, itu kan ada kecenderungan kedewasaan yang berbeda biasanya. Maka bisa menyontoh bagaimana Ibunda Khadijah itu memperlakukan baginda Nabi. Maka sebenarnya itulah sisi terbaik ketika kemudian kita melihat kenapa sih baginda Nabi itu diizinkan oleh Allah memiliki istri lebih dari 4.
Dan coba ya, ada pertanyaan lain. Kenapa sih Rasulullah itu di dalam perjalanan dakwahnya pertama kali itu justru Allah hadirkan Ibunda Khadijah yang notabene adalah janda, kemudian umurnya lebih tua dari Nabi. Kenapa? Karena ternyata dengan kedewasaan yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah itu justru yang mampu menopang dan juga menguatkan dakwah Nabi pertama kali. Bahkan dalam salah satu cerita yang begitu masyhur, suatu ketika Rasulullah itu sudah lama tidak mendapatkan wahyu. Kemudian Rasulullah itu saking kangennya dengan malaikat Jibril, saking kangennya mendapatkan wahyu, itu sampai belum kesampaian. Lama sekali tidak mendapatkan wahyu, lama sekali tidak didatangi malaikat Jibril. Lalu tiba-tiba malaikat Jibril itu datang dengan wujud yang sesungguhnya, sampai kemudian di dalam hadis dikatakan wajahnya itu memenuhi langit. Rasul bingung, tiba-tiba ada suara Muhammad, bingung, tengok kanan kiri gak ada orang. Tiba-tiba kemudian ketika menengokkan wajah ke langit, wajahnya malaikat Jibril itu begitu besar sekali. Ketakutan baginda Nabi. Ketika baginda Nabi itu ketakutan, lari ke dalam rumah, masuk ke dalam rumah. Lalu apa yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah? Ibunda Khadijah memeluknya, ngedem-ngedemi. Karena kedewasaan dari Ibunda Khadijah. Coba, kalau Allah itu menjadikan Ibunda Aisyah itu istri pertama Nabi, waduh aku takut banget. Curhat sama istrinya juga berkata, aku juga takut mas. Ibunda Khadijah kan enggak. Wah aku takut banget ini, tiba-tiba ada wajah malaikat yang begitu besar. Tenang wahai suamiku, tenang. Ayo duduk dulu, minum dulu, ditenangkan dulu. Dan itulah kenapa yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa Rasul itu justru pertama kali dinikahkan, mendapatkan pasangan itu adalah Ibunda Khadijah yang notabene janda, kemudian umurnya lebih tua dari baginda Nabi. Kok bukan yang single saja, gadis saja? Karena untuk menopang dakwah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada materi pembahasan berkaitan dengan keluarga itu. Jadi pada dasarnya ketika Allah itu memberikan kita pasangan, dihadirkan suami untuk kita, dihadirkan istri itu untuk kita, itu pasti ada hikmahnya dari Allah. Diberikan keluarga kita, suami kita seperti itu, istri kita seperti itu, bisa jadi kadangkala itu untuk memperbaiki diri kita. Kadangkala kita yang tadinya itu enggak sabaran, kemudian kita mendapatkan istri yang seperti itu, akhirnya kita berlatih untuk menjadi orang yang sabar. Supaya kita mendapatkan pahala yang begitu besar dari sabarnya kita menghadapi suami dan juga istri kita. Atau ketika Allah menurunkan, atau Allah menjadikan seseorang itu jodoh kita, dan kemudian menjadikan kita mampu bersyukur dengan kehidupan yang kita jalani. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala syukur yang sama besarnya dengan pahala sabar. Dan kualitas kehidupan kita itu sebenarnya itu dimulai dari satu kata yang bernama keluarga. Makanya dalam surat Al-Furqan kita senantiasa berdoa ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang menarik adalah kata azwajina itu diletakkan pada kalimat yang pertama. Rabbana hablana min azwajina. Kenapa kok bukan
dzurriyyah dulu? Kenapa kok bukan pemimpin orang-orang yang bertakwa dulu, tetapi kenapa yang pertama adalah azwajina? Karena untuk menjadikan dzurriyyah itu adalah orang-orang soleh, supaya dzurriyyah itu menjadi pemimpin orang-orang yang beriman, dibutuhkan pasangan yang qurrata a'yun antara yang satu dengan yang lainnya. Seorang suami ketika memandang istrinya qurrata a'yun, maka dia akan memandang anaknya qurrata a'yun. Seorang istri yang memandang suaminya dengan kacamata qurrata a'yun, maka dia akan memandang anaknya dengan qurrata a'yun pula. Peradaban itu dimulai dari keluarga. Kalau keluarga kita membangun keluarga kita itu sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan, apa yang baginda Nabi sampaikan, maka peradaban Islam itu akan muncul. Kenapa? Karena peradaban itu dimulai dari kualitas keluarganya. Makanya musuh-musuh Islam itu kalau mau menghancurkan Islam, itu salah satunya yang dihancurkan adalah keluarganya. Seorang istri lupa dengan kewajibannya. Seorang suami dibuat lupa dengan kewajibannya. Dibuat tidak tahu hak-haknya. Seorang anak pun juga dibuat lupa dengan kewajibannya sebagai seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dan itulah surga mini pada kehidupan dunia kita. Yang memang harus kita dapatkan surga itu, yang memang harus kita rasakan surga itu sebelum kita mendapatkan surga pada kehidupan dunia, pasti pada kehidupan akhirat, pastikan kita merasakan surga pada kehidupan dunia. Dan itulah pentingnya kita menghadirkan surga pada kehidupan dunia. Supaya apa? Supaya kita mampu memanen pahala-pahala yang sudah Allah tetapkan pada sisi kehidupan pernikahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat semua yang semoga Allah rahmati. Tetapi kadangkala kita berpikir, kadangkala kita mendapati satu realita kehidupan keluarga kita. Pengennya, ekspektasinya kita itu mendapatkan pasangan yang sempurna, ideal. Tetapi kenyataannya tidak pernah seperti itu. Kita membayangkan mendapatkan istri yang begitu patuhnya luar biasa. Kita mendapatkan istri yang begitu sabarnya luar biasa. Seorang istri menginginkan mendapatkan suami yang ngayomi, dewasa, senantiasa berusaha untuk membahagiakan dia. Tetapi seringkali kenyataan tidak sebagaimana yang kita harapkan atau yang kita bayangkan. Terkadang pada kehidupan pernikahan ini justru kita dipertemukan dengan duri-duri yang bisa melukai tangan dan juga kaki kita. Karena kalaulah pernikahan itu, kalaulah pasangan itu ibaratnya adalah bunga mawar, maka jangan cuma bunga mawarnya yang dipandang. Pastikan kita juga memandang duri-durinya. Kadangkala ketika kemudian kita mengharapkan kehidupan pernikahan yang begitu sempurna, kita membayangkan istri kita itu kalau tidur itu tetap cantik, nggak ngorok, nggak ngiler. Tahu-tahu kemudian ketika kita tidur bersama dengan pasangan kita, loh kok jebul kok ngorok, jebul kok ngiler. Nah, hal-hal seperti itu pasti terjadi, Bu. Karena pernikahan itu bukan hanya berkaitan dengan yang manis-manis saja. Ya mesti ada pahitnya. Kalau cemuan kita membayangkan yang manis-manis saja, ibaratnya kita itu minum yang manis-manis saja, hancur tubuh kita. Terkena diabetes. Makanya harus dibayangkan juga, harus disiapkan juga
bagaimana kita menikmati yang pahitnya, nggak cuma menikmati yang manisnya saja. Dan ekspektasi kita terhadap pasangan yang terlalu tinggi, pada akhirnya itulah yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Dadi ora betah ning omah. Lebih seneng dolan dengan temennya daripada di rumah. Nongkrong, lebih milih nongkrong di luar rumah daripada nongkrong dengan istri, suami, atau anak-anaknya. Kenapa? Karena ekspektasinya itu terlalu tinggi. Kalau sudah ekspektasinya terlalu tinggi, standarnya itu menjadi tinggi. Akhirnya ketika suami, istri itu tidak sebagaimana yang dia bayangkan, udah malas dia. Dan itu yang bisa menghancurkan keluarga. Makanya kalau masang ekspektasi, jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi. Sadari betul bahwasanya di dalam syariah pernikahan itu menggabungkan dua fitrah manusia yang berbeda, antara laki-laki dan juga perempuan. Secara fitrah berbeda. Apalagi dari latar pendidikan yang berbeda. Apalagi dari latar kehidupan sosial yang berbeda. Latar keluarga yang berbeda, karakter yang berbeda, itu disatukan dalam satu mahliga yang bernama rumah tangga. Disatukan dalam satu syariat yang bernama pernikahan. Maka bukan hanya kesyukuran saja yang kemudian kita bukan cuma ibadah kesyukuran saja di dalam pernikahan, tetapi juga ibadah kesabaran di dalam kita menghadapi suami atau pasangan kita. Kalau kemudian kita menginginkan angin itu bertiup dari timur ke barat, ketika Allah mentakdirkan yang lain, maka justru angin itu akan berhembus dari arah yang berlawanan. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Kita sudah mendapatkan sosok dalam kacamata kita, sosok yang begitu soleh, sosok yang begitu solehah, bayangan kita begitu sempurna, tetapi jebul-jebul setelah menikah 5 tahun, setelah menikah 20 tahun, udah ketok jebul karakternya seperti ini. Pastikan ketika kemudian kita memandang hal-hal semacam itu, yang kita pandang adalah pandangan iman dan juga ketaatan kita kepada Allah. Maka akan lebih enak. Bahkan yang menghadapi masalah rumah tangga itu bukan cuma kita, Bu. Bukan cuma kita, Pak. Baginda Nabi juga demikian. Sampai kita mendapati dalam satu sirah, baginda Nabi itu sampai mau menceraikan ibunda Hafsah, coba. Sampai mau diceraikan. Tetapi kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk datang kepada baginda Nabi, untuk tidak menceraikan ibunda Hafsah. Kenapa Rasulullah dengan kesabaran yang begitu luar biasa, dengan ketaatan kepada Allah yang begitu luar biasa, kok hampir-hampir menceraikan ibunda Hafsah? Itu ada masalah pelik dalam kehidupan rumah tangganya. Gak mungkin Rasulullah itu hendak menceraikan seseorang itu tanpa alasan, hanya karena ego dan juga yang lainnya. Pasti ada sesuatu yang pelik. Tetapi sampai kemudian Allah mengutus malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi bahwasanya ibunda Hafsah adalah istrimu di surga. Dia seorang ahli sholat, dia seorang ahli puasa, dan dia jodohmu dalam kehidupan surga. Rasulullah saja itu punya masalah keluarga, apalagi kita. Bahkan seorang ulama yang bernama ulama Alibat Al-Maliki itu juga sama. Seorang ulama Alibat Al-Maliki itu mendapatkan cobaan dari Allah. Istrinya itu kerasnya luar biasa, bengisnya luar biasa, kasar. Nek ngomong niku, wah sak penake dhewe. Itu istri seorang ulama, Bu. Apalagi istri ustadz. Istri ulama aja bisa sebegitu mengerikannya, apalagi istri ustadz. Maka
Ali bin Al-Maliki, seorang ulama itu, ketika mendapati istrinya seperti itu, kemudian sampai masyarakatnya itu, para murid-muridnya, santri-santrinya itu sampai ora tegel istilahnya. Ora tegel, kemudian bertanya, kenapa sih tidak engkau ceraikan saja istrimu? Istrimu itu kasar, perangainya buruk. Nek ngomei itu kalau memarahi suaminya, Bu, enggak di rumah, di depan orang-orang gini dimarahin, Bu. Padahal seorang ulama besar. Betapa jatuhnya kredibilitas seorang ulama, Ali bin Al-Maliki itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ali bin Al-Maliki ketika para sahabatnya, teman-temannya, kemudian santri-santrinya itu bertanya, kok enggak kamu ceraikan saja sih? Yang menarik adalah jawaban dari ulama Ali bin Al-Maliki. Kullu mu'minin mihnah wa mihnati zaujati. Setiap mukmin, setiap orang yang beriman itu pasti akan mendapatkan cobaan dari Allah. Dan cobaanku adalah istriku. Loh. Bisa jadi kalau aku ceraikan dia, tidak ada orang yang mampu mengurus aku sedemikian ini. Bisa jadi kalau aku ceraikan dia, dia tidak akan mendapatkan laki-laki yang sabarnya seperti aku. Loh, seorang ulama, Bu, seorang ulama, Pak, ketika memandang istrinya itu dengan kacamata iman, istriku itu cobaan yang Allah tetapkan untuk kehidupanku. Enggak apa-apa. Jadi syariat pernikahan itu 50%-nya kecocokan dan 50%-nya ketidakcocokan. Maka membungkusnya dengan kesabaran, membungkusnya dengan kesyukuran, itu merupakan prinsip utama. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan pada kehidupan syariat pernikahan dalam kehidupan dunia, ya kuncinya itu. Bagaimana kita melihat perbedaan dari suami kita, dari istri kita, cara pandang kita, cara menyelesaikan masalah. Maka dua prinsip itu yang seharusnya menjadi pegangan kita hari ini. Jangan sampai kemudian yang kita pandang, yang kemudian kita harapkan, ekspektasi kita itu terlalu tinggi di dalam kehidupan pernikahan. Rusak nanti, rusak. Suami kita memandang kita punya kekurangan. Istri memandang suami juga punya kekurangan. Yang menjadikan itu tetap bertahan adalah bagaimana keridhaan itu ada. Kalaulah sabar sudah dilalui, kalaulah syukur sudah dilalui, sampai mentok dua ibadah itu, kok tetap sulit? Maka yang ketiga, ridho dengan ketetapan Allah. Makanya kemudian ada satu doa yang menarik yang saya baca dalam salah satu buku. Ya Allah, jadikan sabarku itu lebih besar daripada kekurangan istriku. Ya Allah, jadikan sabarku itu lebih besar daripada kekurangan suamiku. Nah, kalau sabarnya itu lebih besar daripada kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh suami atau istri kita, selesai masalah itu. Tetapi kalau justru kesabarannya itu lebih kecil dari permasalahan, rusak mahligai rumah tangga itu. Maka ayo jadikan kehidupan pernikahan dalam kehidupan dunia ini menjadi surga mini kita sebelum kita mendapatkan surga sesungguhnya pada kehidupan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Segala kesempurnaan adalah milik Allah, kekurangan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri. Astaghfirullahaladzim. Billahi bisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah kepada Ustadz Adinda Satria Bagus SEI MH. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum acara kami tutup akan kami absen terlebih dahulu. Dari pimpinan ranting Penawangan. Oke. Dari pimpinan ranting Jogonegoro. Dari pimpinan ranting Wonosobo Selatan. Oke, ada 1, 2. Pimpinan ranting Sudagaran. Baik, marilah kita tutup kajian keluarga sakinah kali ini dengan baca doa kifaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian kajian keluarga sakinah kali ini. Banyak kesalahan dari saya mohon maaf. Kami akhiri, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.